Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih semuanya? Pastinya pada penasaran kan untuk acara kita kali ini yang berjudul tentang punya hobi menulis. Yuk hasilkan cuan dari hobi nulismu. Sebelumnya, teman-teman izinkan saya dulu perkenalkan diri ya. Karena kan pasti teman-teman pada tahu nih, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izinkan dulu nama saya, perkenalkan biarpun nama saya sudah ada, biar saya makin dikenal sama teman-teman. Oke, nama saya Namira Amelia Nasution, biasanya dipanggil Namira. Kali ini saya akan menjadi MC buat teman-teman semuanya di dalam acara kali ini. Sebelumnya, mohon maaf nih teman-teman, kan saya sudah perkenalkan diri nih. Apakah boleh teman-teman isi kolom komentar untuk isi absepsi ya? Namanya siapa, kotanya dari mana, apakah teman-teman dari bidang mana, kayak dari SMP atau SMA, atau ada yang dari SD? Mohon tulis di komentar ya teman-teman absensinya. Ada Nisa. Halo Kak Nisa. Halo Kak, Ada Ani dari Samarinda. Halo. Wah, ada dari Stella, dari Medan. Teman-teman yang lainnya, mana absensinya? Mohon tulis di komentar ya. Husnul dari Jawa Timur. Wah, ternyata ada yang dari Jawa Timur ya, jauh sekali. Halo, Husnul. Baiklah, semuanya sudah perkenalan diri. Tanpa perlu ada basa-basi, langsung saja kita akan mari kita sambutkan sebagai pemateri kita yang akan membantu teman-teman kali ini untuk belajar menulis di dalam acara kali ini ya, yaitu pemateri kita ada tips blogger kepada Kak Jaimah. Dengan segala hormat kami persilahkan. Halo, apa semuanya sudah kedengaran saya? Apa ada yang putus-putus? oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Kak. Sorry ya, di saya putus-putus sinyalnya. Ini sekarang udah kedengaran jelas? Oke, jelas Kak. Jelas. Oke. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan slide presentasi saya. Saya share screen ya. Oke, baiklah teman-teman. Selamat datang di kelas pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Udah pada makan malam dong. Eh, Mudah-mudahan sudah pada makan malam ya supaya kita berenergi untuk mengikuti kelas hari ini.
Jadi sebelumnya terima kasih teman-teman. Saya yakin teman-teman bergabung di kelas kita hari ini karena teman-teman punya kesamaan yang sama dengan saya. Di sini ada punya hobi menulis. Nah, dari judulnya aja kita tuh udah tahu ya, orang-orang yang ada di sini pastinya udah sering menulis ya. Mau hobi menulis itu pastinya dilakukan sesering mungkin. Ya, terus pastinya teman-teman, kenapa ikut kelas ini? Karena pengen uang, ya kan? Siapa sih yang nggak suka uang ya? Ya, ada di sini yang nggak suka uang kira-kira teman-teman? Nggak ada ya. Jadi kita semua di sini pastinya yang pada hobi menulis pengen gimana caranya supaya hobi kita itu menghasilkan passive income. Nah, jadi teman-teman kalau yang hobi menulis dan sudah masuk di kelas ini berarti Anda di tempat yang tepat. Tapi teman-teman sebelum itu tak kenal maka tak sayang ya kan. Walaupun udah kenal belum tentu sayang ya kan. Oke, baiklah perkenalkan dulu. Ya, nama saya Zaima Panjaitan. Saya seorang dosen di salah satu perguruan swasta di Medan, di STM Negeri Gunadarma, dan di Polmed atau Politeknik Negeri Medan. Jadi, kegiatan saya saat ini, saya adalah seorang blogger. Dan saya juga lagi membuka bisnis di digital. Jadi saya sekarang lagi ada bisnis digital dan masih menjadi blogger di bidang teknologi. Jadi teman-teman, kenalkan ini blog saya. Pertama, saya membangun blog itu di tahun 2019. Waktu itu saya membangun blog dengan nama Komputer Kata. Jadi, Komputer Kata ini berisi tentang teknologi. Ya, karena saya memang notabene dosen di bidang teknologi. Maka blog saya buat pada awalnya khusus untuk mahasiswa supaya mahasiswa gampang belajar gitu. Jadi punya wadah gitu untuk belajar. Tapi teman-teman, lama-kelamaan setelah saya improve diri, belajar lebih dalam tentang blog, saya baru tahu, oh ternyata nulis blog ini dapat duit loh gitu. Jadi saya tuh baru sadar di tahun di setengah tahun lah, di setengah tahun saya baru sadar yang awalnya saya rasa oh nulis itu ya udah nulis gitu. Lama-lama saya baru tahu oh ternyata bisa loh menghasilkan uang. Nah, di 2019 akhirnya saya memutuskan untuk ya cari uang jajan lah gitu ya. Dari sekedar sedikit-sedikit dulu ya untuk mengisi waktu luang gitu kan. Nah, rupanya di tahun 2 tahun setelah itu di 2021 saya merasa loh kok banyak nih ya tawaran untuk menulis gitu. Jadi tawaran untuk menulis itu banyak datang malah dari yang bukan bidang teknologi gitu. Jadi saya bingung nih kalau dimasukkan ke komputer kata nggak cocok gitu karena niche-nya itu adalah teknologi. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang ngontek saya pengen dibuatkan tulisan yang tidak berhubungan dengan teknologi, saya bingung letaknya di mana gitu. Awal-awal saya masih meletakkan di komputer kata, tapi lama kelamaan saya merasa kok jadi kayak campur sari gitu. Akhirnya saya buatlah blog satu lagi, yaitu Zaima ID, blog personal. Nah, disinilah saya bebas berekspresi. Kalau di komputerkata.com itu pakai bahasa yang mudah dimengerti, tapi masih formal ya, karena isinya juga pelajaran. Tapi kalau di Zaima ID, saya buat bahasa yang lebih gampang lagi gitu atau lebih bersahabat lagi dengan para pembaca. Saya bebas berekspresi di sana karena memang judulnya personal blog. Nah, di sana saya buat tulisan tentang personal, kemudian lifestyle dan review-review produk dari klien. Itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman nanya kira-kira gimana caranya supaya blog tadi yang personal, yang mungkin niche yang berbeda, gimana cara mengaturnya, nanti kita boleh diskusi. Nah, jadi kan teman-teman pasti di sini penulis itu punya permasalahan ya, permasalahan dalam nulis ya. Apa itu masalahnya? Biasanya kita penulis ini kalau nggak nulis dalam jangka waktu yang lama itu terasa hampa ya, terasa hampa kan? Kenapa? Karena
ya memang hobinya di situ. Kalau udah menulis tuh rasanya lebih hidup gitu. Nah, cuman ada masalah yang kita hadapi saat tulisan kita tuh udah banyak. Apa yang pertama, nggak tahu gimana caranya tulisan kita itu bisa menghasilkan uang. Nah, yang kedua, saya pernah nih teman-teman sedikit curhat ya. Saya dulu pernah nulis bareng diajak temen, tapi nulisnya itu dari penerbit. Kita nulis buku rame-rame, satu orang nulis satu atau dua judul, kemudian dijadikan buku. Ya, waktu itu saya merasa gini, teman-teman boleh nggak kita sebentar break, ada ajan ya? Boleh ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut sudah? Udah bisa kita lanjut ya? Oke, ini suara saya aman kan? Aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi masalah para penulis itu yang pertama adalah
Pertama adalah tahu gimana caranya tulisan itu bisa menghasilkan uang. Yang kedua, saya tuh pernah diajak temen nulis bareng ikutan penerbit, tapi saya heran kok. Ya memang seperti itu mungkin ya mekanismenya. Kita disuruh beli bukunya, gitu. Kita disuruh beli bukunya. Kemudian setelah beli bukunya, kita juga disuruh untuk kalau nih kalau ada yang mau beli bukunya, coba ditawarkan ke orang lain untuk beli bukunya gitu. Jadi kita tuh jadi berlaku sebagai tim marketingnya bagian penerbitan gitu. Ya sah-sah aja sih kalau teman-teman bersedia dan pengen yang seperti itu boleh-boleh aja. Tapi kalau saya pribadi, saya rasa untuk diri saya nggak cocok seperti itu. Saya lebih suka menulis itu digital, ya. Walaupun eh, kadang-kadang saya juga ikut menulis bareng buku. Kemudian yang ketiga, ya para pembuat dalam sebuah website profesional. Pengen tulisannya itu ada dalam satu website, bisa diakses siapa aja dari internet. Pasti pengen kan ya, apalagi profesional dan apalagi bisa menghasilkan uang. Ya, yang keempat, nggak semua orang tahu gimana caranya membangun website. Kenapa? Karena banyak. Nah, bayar orang untuk membuatkan website itu mahal, teman-teman. Saya pernah nanya teman saya yang blogger, berapa kamu buatkan website ke si Anu gitu? Jawabnya 1 juta. Wah, mahal banget ya. Ya, itu mahal kalau bagi saya. Karena sebenarnya kalian bisa membuat website yang harganya di bawah itu. Kemudian udah punya website nih, tapi nggak tahu gimana caranya menghasilkan uang dari situ. Nah, itulah yang mau kita pelajari sekarang. Oke, nah teman-teman, faktanya nih, siapa nih di sini yang tim yang merasa, ih ngapain juga nulis di Google? Kan sekarang zamannya video, Reels, TikTok gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan salah, faktanya masih banyak orang yang menggunakan Google itu untuk mencari informasi secara tepat dan mudah, cepat dan mudah gitu. Saya aja contohnya, kalau misalnya punya suatu masalah yang saya rasa saya nggak tahu solusinya gimana, saya buru-buru ketiknya ke Google. Kenapa? Kalau saya ketik ke YouTube, pasti saya disuguhkan video. Dan itu menontonnya lama, nunggunya lama. Untuk dapat solusinya itu lama. Kemudian kalau saya cari di TikTok, ya apalagi di sosial media ya, kalau kita mencari sesuatu yang spesifik itu lama. Nah, tapi kalau kita mencari di Google, nah, biasanya orang-orang akan mencari di Google untuk mencari artikel. Kemudian nanti artikelnya muncul, orang baca secara cepat, poin-poinnya aja gitu. Jadi lebih cepat dan praktis. Nah, dan supaya teman-teman tahu bahwa sekarang Google itu sudah mencatat bahwa jutaan pencarian dilakukan setiap detik, teman-teman. Jadi Google tuh nggak ditinggalkan sekarang, walaupun banyak video, bahkan setiap detik dicari oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi Google itu menjadi pintu masuk utama bagi siapa saja untuk menemukan produk, layanan, dan informasi lainnya. Nah, ini menjadi keuntungan bagi kita para penulis. Jadi kita bisa menulis di Google. Nah, gimana caranya? Itulah yang mau kita pelajari. Jadi, mengapa kita perlu punya platform sendiri untuk menulis di Google? Ada teman saya yang bilang kayak gini, eh ngapain nulis di Google? Kan bisa di Medium gitu. Ya ada Medium, ada analisa online, ada Cabaca, banyak ya sebenarnya platform-platform yang kita bisa masuk ke sana dan kita dibayar. Tapi apa teman-teman tahu? Untuk masuk di eh, tulisan kita di Medium atau sekelas Cabaca dan yang lainnya, itu ada standar teman-teman. Belum tentu kita sesuai dengan standar mereka. Nah, kalau kita punya platform sendiri, kita punya kontrol penuh atas konten yang kita tampilkan. Kita yang tahu konten apa yang kita tampilkan. Kenapa? Karena itu website kita. Mau berapa halaman kita bebas. Mau berkreasi seperti apa ya juga kita bebas gitu. Terus, itu juga meningkatkan personal branding kita sebagai penulis. Jadi kalau misalnya kita punya website sendiri, kita bisa nantinya buat toko buku sendiri. Kemudian orang kalau mau mencari eh,
tulisan kita bisa langsung ketikkan nama website kita. Tapi kalau misalnya tadi kita ikut dengan website lain, misalnya ke Medium, kan orang lebih sulit bacanya, harus mencari dulu gitu. Kemudian teman-teman, kita bisa mendapatkan pastinya uang dari tulisan kita, dan tulisan kita itu bebas dari uang iklan apapun, kita yang mengatur, kita yang mengelola, dan aturan ketat orang lain tuh kita nggak perlu gitu. Kenapa? Karena kita sendiri yang punya gitu kan. Oke, jadi tadi kita udah cerita platform ya. Sekarang gimana caranya? Kita udah nulis nih. Kita mau memasukkan tulisan kita ke dalam website. Jadi website itu sebenarnya teman-teman ada website yang bisa kita buat dengan coding. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Tapi ada website yang tidak perlu pakai coding atau bisa pakai CMS aja. Nah, saran saya, walaupun teman-teman mengerti coding, bagusnya kalau untuk blog itu CMS aja. Kenapa? Karena lebih praktis. Nah, ada 3 sebenarnya jenis CMS atau layanan yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat website. Yang paling populer, ini yang paling populer ya. Yang pertama itu ada Blogspot. Nah, kalau Blogspot ini itu miliknya Google, punyanya si Google sendiri. Jadi, keunggulannya jika teman-teman menggunakan Blogspot, keunggulannya adalah artikel teman-teman akan cepat dibaca karena dia punyanya Google gitu. Tapi ada minusnya teman-teman. Minusnya apa? Kalau kita nulis di Blogspot itu uh, tingkat pengetahuan SEO kita harus lebih tinggi. Karena di Blogspot itu tidak ada fitur yang membantu kita untuk meningkatkan SEO. SEO itu apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization, atau gimana caranya supaya Google itu menampilkan tulisan kita yang ada di nomor 1 gitu. Cuman supaya Google itu akan menampilkan tulisan kita. Misalnya ada orang mengetik cara memasang kontak lens. Nanti di Google kan. Nah, kalau SEO-nya kita tinggi, maka website kita yang pertama kali akan ditampilkan gitu. Itulah namanya SEO. Bagaimana caranya supaya tinggi rating pencarian kita. Nah, kalau teman-teman pakai Blogspot, teman-teman akan cepat dinaikkan Google jika teman-teman ngerti ilmunya SEO, karena tidak ada alat bantu di sana. Nggak tahu ya sekarang. Kalau dulunya saya rasa alat bantunya itu sangat terbatas, tapi karena itu milik Google, kita lebih cepat untuk di up ya, naik. Oke. Terus teman-teman, yang kedua ada WP. WP itu atau WordPress. Nah, kalau WordPress itu teman-teman ada 2 macam juga WordPress ini. Yang pertama, WordPress yang kita beli dari perusahaan WordPress-nya. Kalau kita pakai WordPress yang dari perusahaan WordPress-nya, kita bayarnya itu biasanya dengan dolar. Kenapa? Karena itu milik perusahaan luar. Nah, bisa. Tapi ada cara ketiga yang lebih bagus, yaitu kita pakai WordPress yang self-hosting namanya. Artinya kita beli hosting dulu, terus kita beli domain, kemudian WordPress-nya kita install di hostingnya tadi, dan kita hubungkan ke arah domainnya. Nah, menurut teman-teman saya yang sudah sangat berpengalaman lama berkecimpung di dunia blog, dan mereka itu sampai udah dikenal sama perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu kan. Mereka semuanya memakai cara ketiga karena katanya setelah trial error, cara ketiga lah yang paling bagus. Kenapa? Karena banyak alat bantu yang disediakan oleh WordPress untuk kita meningkatkan SEO tadi. Ada plugin-plugin yang bisa kita install yang akan membantu kita supaya artikel kita tuh cepat naik di Google. Nah, nanti kalau teman-teman ikut, kita akan bahas lagi di waktu yang akan datang mungkin di kelas lain, gimana caranya memasang plugin tadi di dalam WordPress ini, nanti saya akan ajarkan ke teman-teman. Nah, cara ketiga ini juga bagus untuk apa? Untuk supaya jika suatu hari teman-teman tuh ngerasa, blogku nggak cukup satu nih, aku mau nulis yang lain, aku mau buat blog yang lain seperti saya. Blog saya ada 2. Ya, memang belum diganti.
Cara ke, sorry, eh, apa tadi? Yang yang WordPress web hosting, misalnya teman-teman mau buat blog baru yang kedua. Nah, teman-teman nggak perlu beli lagi WordPress-nya. Kalau teman-teman pakai WordPress cara kedua, itu setiap satu blog teman-teman beli. Komputer kata nih beli lagi, Zaima ID beli lagi gitu. Jadi kebanyakan beli. Tapi kalau teman-teman ngerasa pengen punya blog itu banyak mau diternak ya, jadi teman-teman bagus yang self hosting supaya nanti bisa selanjutnya teman-teman hanya beli lagi domainnya, pasang lagi di hosting yang sama gitu. Jadi membeli hosting itu cukup sekali saja dalam setahun. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ya, kita lanjut. Nah, jadi gimana cara menghasilkan uang dari blog tadi? Nah, jadi cara menghasilkan uang dari blog itu yang pertama, siapa sih yang nggak tahu Google AdSense ya? Nah, kalau Google AdSense ini itu adalah iklan yang berjalan di blog kita. Jadi kalau misalnya teman-teman buka artikel di internet, ketemu ada iklan, nah itulah dia Google AdSense. Google AdSense ini adalah cara yang paling enak menghasilkan uang. Kenapa? Sekali dipasang, selanjutnya berjalan terus. Selagi masih ada orang yang membuka blog teman-teman, maka uangnya terus jalan. Jadi sebenarnya untuk AdSense ini tidak perlu orang lain belanja, hanya klik aja atau melihat aja AdSense-nya, iklan yang muncul itu udah jalan, uangnya udah masuk kita gitu. Ini sebenarnya cara paling enak. Tapi nanti saya kasih tahu lebih lengkapnya gimana. Yang kedua, bekerja sama dengan brand. Misalnya nih, teman-teman nulis tentang bolu menara. Nah, jadi bolu menaranya kasih kita biaya untuk mengganti waktu kita menulis artikel dia tersebut. Nah, itu bekerja sama dengan brand. Yang ketiga, kerjasama dengan aplikasi pihak ketiga. Ada beberapa aplikasi nanti yang akan saya tunjukkan ke teman-teman yang bisa membayar tulisan. Yang keempat, yaitu menjual e-book. Teman-teman bisa jual e-book gitu. Ya kan sekarang lagi marak tuh penjualan e-book dari link ID ya, yang lagi hype di Instagram, TikTok. Tapi teman-teman, kalau teman-teman punya website sendiri, itu lebih menguntungkan. Kenapa? Tanpa ada biaya admin. Kalau teman-teman pakai link ID, otomatis dipotong dong ya biaya adminnya. Tapi kalau punya website sendiri, itu tanpa ada potongan. Ya kita sendiri yang mengatur. Oke teman-teman, ini Google AdSense. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini saya ada udah menghasilkan dari Google AdSense. Tapi cobalah lihat teman-teman. Di sini angka tayangan saya banyak, banyak lumayan ya. Tapi uangnya yang masuk tidak sebanyak kalau teman-teman punya AdSense YouTube. Tapi AdSense teman-teman yang ada di blog ini itu bisa dihubungkan dengan YouTube. Misalnya teman-teman punya akun YouTube, ada AdSense-nya, itu bisa dihubungkan di AdSense yang sama. Karena sama-sama punyanya Google dalam satu akun ya, asalkan emailnya sama. Nah, kalau di YouTube itu memang bayarannya lebih tinggi karena basisnya kan yang ditayangkan di YouTube itu video. Tapi kalau di blog itu bayarannya cenderung rendah. Kenapa? Karena hanya dilihat biasanya, jarang untuk klik. Kenapa? Karena kita biasanya, saya pribadi, saya nggak mau munculkan iklan yang mengganggu. Ya kan? Kalau kita munculkan iklan orang dipaksa untuk ngeklik, orang juga nggak suka dengan cara kita gitu. Jadi makanya di sini rendah teman-teman lihat harganya 200, ada yang limpul, ada yang 80. Itu kenapa? Karena memang saya tidak mau membuat iklan yang terlalu mengganggu. Gitu. Ya makanya orang nggak bakalan klik ya, makanya cuma dilihat. Tapi itu juga uang teman-teman. Ya semakin banyak teman-teman posting dari limpul, ya bakalan terkumpul juga kan. Nah, tapi bukan itu poinnya teman-teman. Nggak apa-apa uangnya sedikit. Kita fokusnya kalau saya pribadi, kalau mau mencari uang dari website, bukan fokusnya di AdSense. AdSense itu kayak iseng-iseng berhadiah aja ya udah jalan gitu uangnya masuk gitu. Nah teman-teman kalau pakai AdSense itu penarikan uang minimal 6 juta ya. Kalau teman-teman bisa narik uang, kalau teman-teman uangnya udah 6 juta di AdSense baru bisa ditarik. Penarikannya pakai PayPal. Nah gimana caranya bisa menghasilkan dari sorry dari AdSense? Nah itu caranya
Teman-teman daftarkan websitenya di AdSense, di Google AdSense, kemudian biasanya ada yang disuruh pasang ya, ada kode atau link yang disuruh pasang di AdSense, kemudian ada plugin. Nah, ini enaknya kalau kita pakai WordPress tadi. Kita tinggal pasang plugin supaya plugin itu yang mengatur letak-letak iklan kita. Nah, ya tinggal tunggu duitnya masuk. Oke, kalau sudah uangnya masuk di akun teman-teman, udah 6 juta, baru bisa ditarik. Kalau saya pribadi tidak mengandalkan 100% AdSense. Kenapa? Kecil, teman-teman. Saya lebih suka yang di sini. Belum ganti ya slide-nya. Nah, nih. Saya lebih senang yang di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nominalnya tuh. Nominalnya ada yang 400.000, ada yang 150.000. Nah, ini apa? Ini apa kerjasama dengan pihak brand gitu. Misalnya ada perusahaan, kalau saya kan fokusnya komputer kata itu teknologi, makanya saya eh, biasa menerima blog apa dari Asus ya, kerjasama dari Asus. Oke, kemudian yang di blog saya Jaima ID dari Bolu Menara pernah, kemudian dari Wiralen pernah, dari Bolu Toba juga pernah, dari Asus. Jadi yang paling sering itu ngontek tuh Asus gitu. Jadi teman-teman dulunya memang saya itu kalau ada project dari Asus itu bareng-bareng teman-teman lain para blogger juga. Jadi teman-teman kalau misalnya memang excited pengen ikut jadi blogger ini, boleh ikutan. Banyak di internet itu komunitasnya para blogger, ada emak blogger, ada blogger perempuan, ada blogger hub. Itu teman-teman tinggal cari aja di Instagram, blogger hub, blogger perempuan, blogger Medan, blogger Jakarta. Itu tinggal cari di Instagram, teman-teman boleh kontak adminnya untuk ikut. Saya sampai sekarang ada beberapa ikut, salah satunya blogger hub, blogger perempuan, blogger Medan, atau tinggal cari di Instagram. Nah, dari mana klien-klien ini? Ada yang memang murni mengontak secara pribadi, tapi ada yang dari komunitas. Nah, kalau Asus itu awalnya dari komunitas, tapi setelah melihat postingan saya, sekarang Asus itu sering kontak saya bukan secara pribadi, tapi dari pihak ketiga yang akan kita bahas setelah ini. Ini kan yang kerjasama dengan brand ya. Oke, ya memang sedikit teman-teman, 100.000, 200.000, 200.000, tapi kan kalau setiap hari ya lumayan juga ya kan. Oke, selanjutnya ada aplikasi pihak ketiga. Jadi aplikasi pihak ketiga ini enak juga sih. Nah, ini yang saya bilang tadi, dulunya pihak Asus tuh sering kontak dari komunitas. Tapi setelah tahu dengan komputer kata, udah kenal dengan komputer kata, jadi sekarang pihak Asus itu sering kontak saya dari pihak ketiga, namanya Setback Link. Nah, teman-teman yang udah pernah ngeblog, mungkin tahu set backlink dan raja backlink ini. Kalau saya sudah di verified dengan set backlink, raja backlink belum. Nah, untuk di set backlink ini daftarnya tinggal kita daftarkan blog kita login, kita daftarkan blog kita, kemudian misalnya blog kita itu bagi mereka cukup mumpuni untuk mengiklankan apa mereka, jadi mereka itu basisnya jual backlink. Jadi kalau teman-teman tadi ngerti apa itu SEO, SEO itu kan supaya rating kita di Google kan tinggi ya. Nah, jadi pihak set backlink ini menjual backlink. Contoh gini, teman-teman punya perusahaannya Asus. Nah, si Asus ini pengen gimana caranya supaya website utama mereka Asus itu dikenal masyarakat. Jadi kalau kita mau cari ini laptop gaming terbaik 2025, tuh langsung muncul tuh Asus gitu. Nah, Asusnya pengen seperti itu. Jadi supaya itu terjadi, pihak Asus membeli backlink namanya kalau di dunia SEO di website-website yang berhubungan dengan komputer gitu. Nah, karena kan Asus ini kan platformnya apa ya, salah satu perusahaan yang memproduksi laptop ya. Nah, jadi dia mencari orang-orang yang ada di blog digital untuk memasang link supaya masuk ke dalam website utama dia
Dimana kalau udah banyak di internet orang yang memasang link ke website utama dia, maka website utama dia akan ratingnya tuh naik di Google. Nah, jadi mereka beli link sebenarnya perusahaan itu. Nah, gimana? Nah, coba lihat nih, teman-teman. Kalau di set backlink, saya itu menjual harga artikel yang ditulis, saya yang nulis, bukan bukan pihak penyedia, itu di harga 300.000. Nah, harga 300.000, tapi kita kena biaya admin, jadi kita nerimanya 225.000. Besar ya adminnya, lumayan ya kalau di setting. Tapi nggak apa-apa, kita pasang aja harga tinggi, toh ada kok yang mau beli. Nah, terus kalau misalnya saya pribadi, kalau blog yang tulisannya disediakan oleh penulis, pemilik brand, saya cuma naruhkan aja, itu 75.000, 100.000, tapi kena biaya admin jadi 75.000. Loh, bayangkan teman-teman, kita nggak nulis loh, kita cuma copy tulisan mereka, letakkan di dalam blog kita, taruhkan linknya, kita udah dapat duit 75.000. Coba, kan sebentar tuh, paling nggak nyampe 1 jam kan, ngopi, terus naruhkan di website kita, udah dapat 75.000. Nah, itu kalau yang artikelnya dibuat mereka sendiri. Setiap bulan tuh ya, teman-teman bisa lihat, setiap bulan Asus itu mengontak untuk membeli backlink dari Komuter Kata. Itu teman-teman cara yang ketiga ya. Terus selain set backlink, raja backlink, ada lagi pihak ketiga itu namanya accesstrade.co.id atau Accesstrade Indonesia. Nah, Accesstrade ini adalah tempat para blogger dan influencer lainnya seperti orang-orang yang aktif di dunia sosial media, itu tempat untuk membeli afiliasi ya, berafiliasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa nerima nih dari uh, yang diberikan sama aplikasi pihak ketiganya. Contoh, ini ada Pelago, terus ada Honestcard CPA. Nah, ini kita bisa apply, kita klik apply, terus nanti di sana ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kalau tugas-tugas ini kita kerjakan, maka nanti uangnya ini setelah tugas itu selesai masuk ke rekening kita yang ada di akun ini gitu. Jadi selain dia bisa apply campaign, namanya campaign ya, sorry. Selain kita bisa apply campaign, kita juga bisa jadi afiliator. Nah, jadi ada juga toolsnya untuk afiliasi. Artinya, misalnya nih ada gambar yang di Accesstrade, ada gambar di Accesstrade. Terus kita copy, kita masukkan ke dalam blog kita. Terus jadi kalau ada orang yang ngeklik gambar di blog kita itu yang sudah kita simpan, yang kita copy dari Accesstrade, sama seperti Shopee Affiliate. Nah, nanti terjadi pembelian, nah masuklah uangnya ke kita. Sama seperti Shopee Affiliate, tapi versi blognya gitu. Itu namanya Accesstrade Indonesia. Kalau video-video Instagram, TikTok, itu kan ada dari Shopee misalnya, atau dari TikToknya itu sendiri ada afiliasinya kan. Nah, untuk blog juga ada afiliasinya yang disediakan oleh Accesstrade Indonesia. Jadi, kalau Accesstrade Indonesia ini bisa afiliasi, bisa juga campaign. Jadi, ada satu lagi pihak penyedia layanan berbayar juga, itu namanya Intel Influence. Nah, kalau Intel Influence ini, dia itu bedanya sama Accesstrade. Kalau Accesstrade itu lokal ya, Indonesia. Tapi kalau Intel Influence ini, dia nggak lokal, teman-teman, internasional. Nah, jadi teman-teman bisa ikut ini kalau ngerti bahasa Inggris. Nah, jadi campaign-campaignnya itu berbahasa Inggris, teman-teman. Sama seperti punyanya si Accesstrade, bedanya kalau di sini dolar ya, gajinya itu dolar.
Nah, tuh. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini bolehlah ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan kira-kira sampai di sini. Ayo teman-teman, kalau masih bingung boleh ditanyakan kepada Kak Jaina atau kakak-kakak, abang-abang. Boleh ditulis di kolom komentar atau diangkat tangannya ya biar Ya, shake hand boleh. ya, ya kan Kak. Atau ada ini kakak-kakak atau abang-abang yang masih bingung, sering menulis tapi Mm-mm. belum ada penghasilannya, gimana boleh ditanyakan kepada Kak Jaima. Sama Tadi caranya untuk menghasilkan uang ada dari eh, Intel Influencer ya. Kita bisa masuk ke sini, terus kita cari campaign-nya. Terus ada juga dengan cara masuk ke Access Track Indonesia, kita cari campaign-nya, kita ikuti campaign-nya, atau bisa afiliasi, atau eh, dengan cara tadi set backlink ya, kita jual backlink, kita buat artikel, atau teman-teman mau melihat nih contohnya, oke lah, kita boleh, saya tunjukkan dulu contohnya, oke, biar saya tunjukkan dulu. Nah, nih teman-teman, komputerkata.com. Di komputerkata.com, blog saya yang saya bangun dari tahun 2019. Nah, jadi di sini mm, saya pasangnya Google AdSense ya. Ini ada AdSense di bawah. Tapi saya tidak mau AdSense-nya itu mengganggu, jadi nggak terlalu banyak. Nah, tapi teman-teman, saya banyaknya dari eh, kerjasama dengan brand. Contoh nih Asus. Ini Asus yang bulan November ya. Kerjasama dengan Asus di bulan November. Nah, yang ini kerjasama dengan Asus bulan Desember. Jadi Asus itu hampir setiap bulan ya, teman-teman. Kemudian ada Asus yang bulan September. Gitu. Jadi hampir setiap bulan Asus itu bekerja sama. Nah, teman-teman boleh lihat ini artikelnya dibuat oleh Asus tapi diletakkan di sini itu bayarannya 100.000. Tapi kalau artikelnya itu kita yang buat itu bayarannya di atas 200.000 gitu untuk satu artikelnya. Nih, ini contoh yang artikel Asus ya. Contoh artikel Asus ini mereka yang sediakan gambar, mereka yang sediakan tulisan. Mereka yang sediakan gambar, mereka sediakan tulisan. Ini yang dari Asus. Kalau yang kemarin dari Set Backlink, yang ini ya, yang saya yang nulis artikelnya, yang ini. Nah, kalau yang kita yang nulis artikelnya itu bebas sesuai dengan kreasi kita sendiri, asalkan kita masukkan backlink ke mereka. Ini 10 tren teknologi bisnis digital 2025. Nah, nah tulisan ini saya tulis sendiri, tapi saya tanam backlink. Tanam backlinknya itu eh di sini saya tanam backlink ke perusahaan yang ngasih saya eh, uang. Nah, tapi perusahaannya ternyata sudah tidak bisa dijangkau. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau di blog saya pribadi yang di Zaima ID, nah kalau yang di Zaima ID itu lebih ke, nah ini nanti teman-teman bisa buat yang seperti ini, punya halaman sendiri untuk diri kita pribadi, perkenalkan diri kita, terus apa hobi kita, terus kita itu portofolionya seperti apa, kan namanya punya kita sendiri websitenya ya suka-suka kita dong ya, kita mau nulis nulis apa gitu di websitenya. Nah,
Ini yang lelet internetnya ya teman-teman, bukan websitenya. Teman-teman boleh scroll ini ke bawah, websitenya nggak lelet teman-teman. Kenapa? Karena saya pakai self hosting yang hostingnya besar, jadi nggak kepenuhan ya. Nah, teman-teman bisa buat halaman sendiri seperti itu. Terus bisa buat halaman statis namanya ya. Halaman statis itu kayak ada biodata kita, terus tentang kita gitu. Terus ada satu lagi blog post ya. Blog post itu untuk tempat kita nulis-nulis artikel. Nah, kalau saya sih artikelnya itu ada yang murni memang saya tulis, tapi ada juga yang pesanan ya, pesanan para pengusaha gitu yang dibayar. Nah, inilah yang tadi dibayar sekitar 200.000 gitu dari Bolu Menara. Terus ada yang dari Wiralen ya, tuh, macam-macam. Nah, yang saya fokuskan berbayarnya di situ. Kalau di AdSense, teman-teman kalau mau fokus di AdSense boleh-boleh aja. Nah, berfokus di AdSense boleh. Tapi kalau saya pribadi, nah makanya saya lihat nggak banyak yang nampil ya AdSense di saya tuh nggak banyak. Hmm. Jadi AdSense saya hanya komputer kata. Kalau JM ID saya memang tidak letak AdSense. Kenapa? Karena saya berusaha memang JM ID itu untuk personal, bukan untuk komersil yang ada AdSense-nya. Ya, kalaupun misalnya saya menerima bayaran dari perusahaan yang bersifat personal, reviewnya juga review yang personal banget. Oke, Oh, oke Kak Jaima, ini ada pertanyaan dari Kak Santri, Kak Jaima. ya, Halo Kak, silakan. izin bertanya untuk pemasukannya sendiri, apakah website kita dihubungkan ke PayPal kah atau kredit atau debit card? Itu gimana Kak Jaima? Oke, kalau untuk AdSense itu kita masuknya pakai PayPal ya, pembayarannya PayPal. Kalau AdSense itu sendiri nanti teman-teman tunggu sebanyak 6 juta dulu. 6 juta rupiah itu baru bisa ditarik pakai PayPal. Jadi kalau AdSense itu penarikannya pakai PayPal sama dengan kalau AdSense di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman ada yang udah pernah main YouTube, ada AdSense di sana, ya bayarnya sama seperti itu. Sama dengan AdSense-nya punya YouTube. Terus kalau yang lain-lain seperti set backlink, kalau set backlink itu tadi yang kita jual backlink itu bayarnya dari set backlinknya. Itu lebih enak teman-teman, bayarnya cepat. Misalnya itu bayar 1 bulan 2 kali. Jadi 1 bulan itu 2 kali pembayaran di tanggal 5 dan di tanggal 25. Di awal bulan dan di akhir bulan. Kalau teman-teman mau gajiannya di tanggal 5, berarti teman-teman eh, harus melakukan penarikan. Nanti teman-teman tinggal masuk ke aplikasi, lakukan penarikan. Nanti ada fitur penarikan dana. Nah, di situ nanti eh, tarik uangnya berapa aja boleh. Mau 50.000, mau 20.000, sekecil-kecilnya boleh dan sebesar-besarnya juga boleh kalau di set backlink ya. Nah, ditransfer kapan? Ditransfer di hari itu juga di tanggal 5 dan di tanggal 25. Kalau misalnya tanggal 5-nya hari libur, berarti teman-teman nggak bisa tarik di awal bulan. Tariknya di tanggal 25. Nah, kita tinggal lihat kalau misalnya hari tanggal 5 itu hari merah atau hari Minggu, ya jangan kita lakukan penarikan di hari di tanggal 5, lakukan penarikan di tanggal 25 gitu. Kalau di set backlink ya, lebih enak dari set backlink, nggak perlu tunggu-tunggu 6 juta atau berapa juta, nggak perlu. Berapa aja bisa ditarik kalau di set backlink. Kalau kita kerjasama dengan brand, misalnya kita kerjasama dengan Bolu Menara, dengan Asus, kalau teman-teman di Blogger Hub itu saya lihat, kan saya ikut komunitas Blogger Hub, banyak mereka dapat campaign dari perusahaan rice cooker atau perusahaan minuman kesehatan. Nah, itu pembayaran langsung. Begitu artikel kita selesai, itu langsung dibayarkan. Kalau dengan brand, kerjasama brand ya. Kalau afiliasi seperti Access Trade Indonesia, itu pembayarannya hampir sama seperti set backlink. Masuk dulu ke aplikasi, baru nanti kita lakukan penarikan dari aplikasi. Bayarannya seperti itu. Oke, kalau AdSense pasti pakai PayPal ya teman-teman.
Ada lagi tadi kayaknya di kolom komentar ya pertanyaannya yang di kolom komentar. Dari Farah atau dari Kak Kusnul Khotimah, Kak Jaima, apakah sudah? Hmm, Ini dari Kak Kusnul Khotimah. Kak, kalau ah, akses tadi itu berarti wajib sering nulis artikel ya, biar blognya bisa diakses. Itu gimana Kak Jaima? ya betul. Nah kalau AdSense, Kak Usnul Khotimah, kalau AdSense itu kita layak di di approve, dianggap layak sama pihak AdSense. Jadi gini, bukan harus sering tidak, tapi sering pun kita upload artikel, tapi artikel kita itu banyak plagiat, itu juga tidak akan lolos sama AdSense. Jadi AdSense itu punya kriteria-kriteria tersendiri. Nah, contoh kriterianya itu kita tidak boleh memasukkan gambar dari blog orang lain. Kita tidak boleh masukkan tulisan dari blog orang lain atau dari chat GPT. Itu kebaca sama sebagian AdSense. Jadi kalau teman-teman mau blognya itu diakui oleh AdSense, hindari plagiarisme. Nah, gimana cara menghindari plagiarisme? Tulis dengan bahasa sendiri. Boleh teman-teman lihat dari ChatGPT kah, dari artikel lain kah, boleh. Tapi tulis dengan bahasa sendiri. Kemudian gambarnya jangan ambil dari Google atau dari Pinterest, jangan. Ambil dari aplikasi yang memang menyediakan layanan donasi gambar seperti Pixabay. Nah, nanti cari teman-teman website yang menyediakan gambar yang tidak mengandung copyright. Nah, jadi nanti kalau misalnya blog kita sudah rutin, kita rutin menulis dan tidak kena plagiat, itu sudah bisa. Kalau saya kemarin 1 tahun, komputer kata itu 1 tahun. Di 2019 mulai, di 2020 itu saya udah lolos AdSense. Catatannya saya itu ngeblok hanya sebulan 2 kali loh teman-teman. Nggak sering-sering banget, sebulan 2 kali aja. Nah, tapi kalau lebih sering lebih bagus lagi ya, lebih bakalan lebih cepat lagi. Tapi itu dia hindari plagiat. Tuh. Ada pertanyaan, Kak, kira-kira mulai dari mana ya untuk jadi penulis? Self-hosting apa maksudnya? Nah, jadi kalau untuk menulis itu mulai dari mana? Ya mulai dari niat dulu ya. Mulai dari niat, terus ya kalau udah hobi menulis, saya rasa em, udah enak sih, udah gampang. Kita udah tahu sebenarnya apa yang mau kita tulis. Tinggal kita mau menuliskannya di mana dulu. Nah, ya tulislah dulu di dokumen laptop kita mungkin atau di catatan handphone kita, tulis di sana dulu. Mulai dari situlah. Apa yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita ada ide, tuliskan. Nah, tuh mulai dari situ. Kalau self hosting itu gini, kakak-kakak, hosting itu apa? Gitu kan. Jadi hosting itu seperti eh sebuah rumah. Kan di rumah kita ini ada kursi, ada meja, ada tempat tidur. Tempat rumah inilah tempat kita tinggal. Nah, hosting itu seperti itu. Itulah rumah tempat tinggalnya eh, barang-barang yang kita simpan di blog, apapun itu. Nah, jadi hosting itu kita beli, teman-teman. Kita beli sama layanan penyedia hosting. Kalau teman-teman pemula, beli yang murah-murah dulu. Nggak usah beli yang mahal-mahal, yang murah-murah dulu. Yang kapasitasnya itu yang saya tahun pertama itu pakai hosting murah tuh, yang gratisan malah. Eh, Beli domain gratis hosting gitu. Nah, domain itu apa? Domain itu gini, kalau rumah ini kan harus ada alamatnya kan. Alamatnya di mana gitu. Rumah kita itu kan harus ada alamatnya supaya orang tahu mau datangi rumah kita itu gimana. Nah, itulah dia em, domain. Domain itu alamatnya. Jadi hosting kita beli, domain kita beli, kemudian kita gabungkan, kita hubungkan supaya si hosting ini tadi bisa tahu domain kita itu di mana alamatnya gitu. Itu namanya self hosting. Keunggulannya apa? Kita bisa pasang banyak domain dalam satu hosting, jadi lebih murah gitu. Dan lebih bagus performanya untuk menaikkan rating blog kita. Berarti harus menentukan topik ya di awal. Oke, betul. Kita harus tentukan dulu topik kita mau ngeblog di bidang apa nih. Niche-nya harus jelas ya. Kalau bicara teknologi ya teknologi aja terus. Jangan pindah-pindah yang lain. Contohnya komputer kata. Komputer kata itu konsisten
dari awal teknologi ya seterusnya teknologi gitu. Makanya akhirnya bisa bekerja sama dengan pihak Asus. Kenapa? Karena mereka melihat, oh ini dia konsisten nih nulisnya tentang komputer gitu kan. Nah, MC kira-kira waktu kita sampai jam berapa ya? Izin bertanya Kak, apa saja syarat utama agar blog kita lolos AdSense? Lolos seleksi untuk daftar daftar ke set backlink. Adakah minimal jumlah artikel? Nah, jadi teman-teman kalau mau lolos di set backlink itu sebenarnya bukan jumlah artikel, tapi ada namanya DA dan ada namanya PA. DA itu Domain Authority, PA itu Page Authority. Jadi semakin banyak blog teman-teman dikunjungi orang, maka semakin tinggilah DA dan PA-nya. Nah, biasanya DA PA 5 saja itu udah diterima sama set backlink. Saya kemarin diterima set backlink di angka 6, karena di situ baru saya tahu bisa daftar set backlink gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya menulis artikel itu continue, konsisten, dan bagikan ke orang lain yang membutuhkan lewat media sosial sampai banyak dicari orang gitu kan. Kalau saya kan memang mahasiswa biasanya saya arahkan belajar di website saya gitu. Jadi pencarian mereka itu walaupun awalnya nanti teman-teman, memang orang yang kita kenal yang membaca tulisan kita. Tapi lama-kelamaan saat teman-teman udah tinggi SEO-nya nanti tapi teman-teman, saya nggak bisa mengajarkan teman-teman SEO di sini karena waktu kita terbatas. Nah, kalau misalnya SEO teman-teman tinggi, maka DA dan PA tadi akan cepat naiknya. Misal nih, saya buat artikel, tapi SEO-nya rendah, ya lama naiknya. Tapi kalau saya nih buat artikel nih, tapi SEO-nya tinggi, gitu. Saya setting nih supaya SEO-nya tinggi. Teman-teman nggak usah takut, settingnya tuh nggak bayar kok, ilmunya aja yang perlu kita cari untuk setting SEO-nya itu. Nah, setting SEO itulah nanti yang akan menentukan seberapa tinggi pencarian kita di Google. Jadi saya waktu itu belajar sama kakak kelas saya yang memang sudah senior di blog. Saya belajar cara SEO dari dia. Nah, saya banyak dikasih tahu tempat-tempat atau tools-tools untuk belajar SEO. Tuh. Jadi kalau udah tinggi SEO-nya, pasti bakalan cepat naik DAPA-nya, teman-teman. Kalau udah naik DAPA-nya, 6 atau 5 aja udah diterima tuh sama saya. Jadi teman-teman saya mau nanya nih, tadi kan teman-teman yang nanya saya baliklah nanya teman-teman. Malam ini kan kita waktunya terbatas, apalagi teman-teman ada yang dari luar kota, ada yang dari Pulau Jawa yang mungkin di sana sudah sangat malam ya. Eh, Teman-teman ada nggak sih yang tertarik nih untuk mendalami dunia blog ini, menghasilkan uang dari blog ini? Kira-kira ada nggak sih yang tertarik? Pengen gitu, pengen lah punya blog sendiri. Teman-teman, masih ada yang terakhir, sorry, ketinggalan slide-nya. Yang terakhir itu menjual ebook. Nah, kalau menjual ebook ini ladang cuan yang paling tinggi ya, yang paling besar nilai cuannya. Kenapa? Misal nih teman-teman udah nulis blog, tapi teman-teman merasa gini, aku pengen lah nulis buku gitu. Kan enak juga nih nulis buku sekali dibeli berkali-kali. Kan ladang cuan banget itu. Nah, itu kalau menjual ebook teman-teman bisa dari blog sendiri, tidak harus menggunakan link ID. Caranya gimana? Kita kan udah punya hosting tadi, kita udah beli hostingnya kan. Nah, nanti tinggal teman-teman eh, download di hosting itu sendiri gratis. Ada namanya WooCommerce dan banyak e-commerce lainnya yang teman-teman bisa install di WordPress itu sendiri. Nah, nanti bisa buat toko sendiri, showcase sendiri, pembayaran mungkin melalui email atau melalui WA, kontak langsung. Nah, nanti tinggal teman-teman berikan akses e-booknya ke pembaca yang beli. Gitu. Jadi coba chat di kolom komentar. Kira-kira yang pengen belajar nih gimana cara menaikkan SEO, menaikkan DAPA supaya terverifikasi set backlink, supaya terverifikasi sama Google AdSense, supaya dikontak sama perusahaan, mendapatkan fee dari tulisan. Kira-kira ada nggak sih yang pengen? Ada nggak?
Kak Farah kayaknya dari tadi banyak nanya lah, pengen nggak sih ya? Ayo kakak-kakak, abang-abang, apakah tertarik ditanya Kak Jaima itu? Tarik. Kak Jaima, apakah ada lagi kelas selanjutnya untuk ini? Oke, bagi teman-teman yang kan waktunya sih malam ini kita nggak cukup ya teman-teman untuk belajar apa itu SEO, gimana cara menginstal WordPress, gimana cara menginstal plugin SEO supaya gampang SEO-nya naik, gimana cara menghasilkan eh, backlink yang bagus. Nah, malam ini kan kita nggak sempat nih teman-teman waktunya. Jadi, kalau teman-teman mau, kita akan belajar lagi di sesi yang akan datang 5 hari ke depan. 5 hari ya, dari tanggal 20, 4 hari, sorry. Tanggal 20, tanggal 21, 22, eh, 23 dan 24. 20, 21, 22, 23, 24, sorry, 5 hari. Nah, nanti teman-teman kalau ikut bareng saya di kelas ini, kita akan belajar gimana caranya membangun website tanpa coding dari nol sampai jadi. Kemudian kita juga akan belajar gimana caranya menentukan niche. Kira-kira teman-teman mau niche apa nih? Gimana cara mengatur tema? Terus gimana cara memasang plugin? Plugin itu apa? Plugin itu alat bantu yang ada di WordPress untuk kita membuat website kita menjadi cantik. Nah, kita mau website kita cantik, kita mau website kita bisa jualan, semua bisa dari plugin. Ya. Kemudian terus kita belajar juga gimana caranya membuat personal page, page yang isinya itu tentang biodata kita sendiri, terus mengatur tampilan, terus gimana sih caranya SEO ini berjalan di website kita supaya website kita itu cepat diakui oleh Google dan diakui oleh set backlink. Terus gimana tuh supaya Google Search Console namanya, kalau SEO itu nanti ada di Google Search Console. Jadi konsol itu sebagai seperti wadah untuk kita mengatur tampilan kita di Google. Nah, kemudian gimana caranya supaya klien berdatangan untuk kita? Gitu. Nanti di kelas ini kita akan belajar. Nah, teman-teman, harga kelas ini sebenarnya 1 juta. Kenapa 1 juta? Wah, mahal banget. Ya, teman-teman diajari loh cara buat website sampai jadi. Kemudian diajari SEO. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman belajar SEO itu harga bayar kelasnya waktu saya belajar dengan senior saya itu bayarnya 3 juta loh teman-teman. Hanya pertemuannya seminggu 2 kali. Jadi teman saya itu ada yang dia memang mengajarkan SEO saja tapi sampai orangnya mahir gitu. Bayar kelasnya itu 3 juta dalam 3 bulan, 1 minggu pertemuannya 2 kali. Itu biar bayarnya 3 juta. Nah, di kelas ini teman-teman dapat semuanya sampai jadi dan teman-teman akan ikut komunitas. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah jalan websitenya tapi nggak menghasilkan uang, teman-teman bisa chat saya di grup. Kak, kenapa ya kok search console saya bermasalah ini? Nah, saya akan bantu. Nah, teman-teman akan disediakan grup komunitas juga. Enak banget kan ya. Nah, itu dengan harga 1 juta, tapi khusus yang ikut kelas malam ini itu menjadi 499.000 saja. Nah, bagi teman-teman yang kira-kira pengen dan aduh mahal banget Kak, gimana ya? Nah, gimana teman-teman? Adakah kira-kira yang mau harga kelas ini diturunkan lagi? Boleh nggak sih? Nah, mungkin ada yang seperti itu, turunkan lagi dong Kak, gitu. Diskon lah, diskon, gitu kan. Nah, kira-kira ada yang pengen dapat diskon nggak sih? Bisa kurang lagi Kak? Oke. Baru 2 orang ya yang minta diskon ya, yang serius pengen nih. Biar saya diskon. Ayo. Kira-kira ada lagi yang minta di diskon? 3 orang lagi atau keluar jiwa mamanya? Tukang nawar ya Bu. Oke, ada lagi yang mau diskonnya? Kalau misalnya masih ada yang mau ya kita turunin. Diskon awal Diskon tahun. awal tahun ya Kak, katanya. Diskon awal tahun. Lagian Kak Ya Jaima keluar jiwa mak penawar ya. kakak abang-abang Ya, masih murah. Sudah masih murah. Iya, betul. Ini murah. Kenapa? Dibandingkan dengan teman-teman belajar SEO dengan ahlinya itu
lebih mahal. Dan teman-teman tidak dapat grup ya, dan teman-teman juga tidak dapat ya hanya SEO-nya saja, nggak ada membangun websitenya, nggak ada belajar membuat personal page, hanya SEO-nya aja. Itu biasanya dihargakan 3 juta. Jadi untuk malam ini aja jadi 499. Oh, murah banget. Tapi masih ada tuh yang minta turun. Oke lah, satu orang lagi. Kalau satu orang lagi minta turun, saya turunkan. Tadi Kak Farah, Kak Nisa. Oke, ada Kak Diskon Isnaindia. aja Ima, ayo kita Ya, diskon ya, ya. khusus malam ini. Tapi kakak-kakak dan Oke abang lah, wajib daftar ya. tapi ya, tapi teman-teman yang bisa diturunkan harganya ini hanya bagi yang mendaftar di 10 orang pertama saja. Yang dapat 299 ini hanya eh, yang yang 10 pendaftar pertama saja. Tadi kan sudah diturunin ya, dari 1 juta diturunin jadi 499. Oke lah, kita turunin lagi jadi 299, tapi khusus yang 10 pendaftar pertama saja. Ya, yang sudah orang ke-11 itu tetap dapat harga yang 499 ya, teman-teman. Yang orang yang ke-11. Jadi hanya 10 pendaftar pertama saja yang dapat 299. Jadi kalau teman-teman mau dapat di harga 299, cepatlah mendaftar sekarang juga sebelum menjadi orang ke-11. Kalau menjadi orang yang ke-11 jadi 499. Ayo kakak-kakak, abang-abang, sudah termasuk murah ini harganya. Dimana lagi coba kalau nggak di Adorable Academy? Yang Oke, sudah mungkin presentasi dari saya sampai di situ dulu. Mohon maaf teman-teman jika saya tidak bisa mengajarkan sampai ke daging-dagingnya karena keterbatasan waktu kita. Kalau teman-teman mau belajar sampai komplit itu tidak bisa sehari 2 hari ya. Di sini waktunya 5 hari. Saya rasa 5 hari pun sebenarnya nggak cukup. Tapi nanti kita buat grupnya supaya 5 hari itu cukup gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik, silahkan ikuti kelasnya. Kita akan ketemu 5 hari untuk mengulik lagi lebih dalam sampai teman-teman bisa menghasilkan uang. Nah, untuk itu saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan sampai selesai, sampai habis, sampai teman-teman menghasilkan uang. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan, boleh ketik di chat dulu sebelum ditutup mungkin sama Mbak MC. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jaima atas ilmunya. Nah, kakak-kakak, abang-abang, bagi yang mau ikutan kelas intensif selanjutnya bisa ya dikonfirm di kolom komentar ini sudah ada linknya oleh yang dibikin sama adminnya. Karena ini udah termasuk murah. Apalagi coba udah diinklup semuanya, diajarin dari nol, lalu diajarin dari nol sampai dapat penghasilan, cuman dengan harga segitu tadi. Ya kalau kakak-kakak, abang-abang jika yang mau berminat untuk saat ini diskonnya cuma sampai di jam 12. Lalu bisa diapain ya linknya yang dikasih sama admin kita yang ada di kolom komentar. Terima kasih Kak Silvi. Terima kasih Kak Silvi sudah daftar kelasnya. Kakak-kakak, abang-abang kalau ada yang mau lagi silakan dibeli ya di kelas selanjutnya. Saya tunggu kehadiran kakak-kakak, abang-abang untuk belajar menulis blog untuk mendapatkan hasil cuan. Wow, keren sekali. Baiklah, nggak terasa sudah jam 9 kurang. Dengan acara ini saya mau mengucapkan sebagai MC-nya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom ini dari awal sampai akhir. Kakak-kakak dan abang-abang nanti
kameranya, kita bisa foto bersama. Terima kasih juga Kak Sylvia sudah menyempatkan waktunya dari awal sampai akhir. Nah, kakak-kakak, abang-abang, sebelum kita penutupan, ada baiknya untuk kita foto bersama ya, supaya supaya jadi kenang-kenangan. Boleh on kameranya dong. Boleh on kameranya kita foto-foto bersama. Ayo kakak-kakak, abang-abang, tunjukkan wajah cantik gantengnya. Ayo foto bareng yuk. Kakak-kakak, abang-abang sudah on kamera. Ayo di on kameranya dulu. Oh, maaf Kak, belum bisa on kamera. Gak apa-apa kalau belum bisa on kamera, tapi jangan lupa kita punya Instagramnya ya teman kakak-kakak abang-abang. Kalau mau untuk info lebih lanjut tentang kelas-kelas berikutnya boleh di follow Instagram kami yaitu Adorable Academy underscore. Ini kakak-kakak abang-abang nggak mau on cam semua. Mana ini kakak-kakak abang-abang? Ayo on cam. Tunjukkan wajah aslinya, tunjukkan wajah ganteng cantiknya. Baiklah kakak-kakak, abang-abang, kalau tidak bisa on cam-nya, saya cekrek aja ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Senyumnya mana? Kali lagi ya. Ayo nampak senyum gigitnya kakak-kakak, abang-abang. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi ya di kelas selanjutnya. Saya tunggu kakak-kakak dan abang-abang untuk mengikuti kelas intensif ataupun kelas lainnya dari Adorable Academy. Oke lah, saya Namira sebagai sebagai MC-nya. Saya pamit undur diri. Uh, saya tunggu kakak-kakak dan abang-abang di sekitaran tanggal 20 ya. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Kak.